Hai guys, welcome back to my channel. Di video ini aku mau bahas mengenai Keyuyun lagi nih. Kali ini aku bahasnya lebih detail lagi. Gimana sih caranya ngebaca situasi pasar e-commerce yang ada di Indonesia saat ini? Jadi Keyuyun ini punya fitur yang keren banget menurut aku nih guys. Namanya fitur panduan bisnis. Di panduan bisnis ini kalian bisa melihat analisis produk guys. Jadi kalian bisa tahu nih kira-kira produk apa aja sih yang lagi diminati saat ini. Selain itu di fitur ini kalian bisa melihat analisa kategori produk. Jadi kita bisa tahu nih di kategori mana produk-produk tersebut lagi booming. Ada juga fitur di mana kita bisa ngebaca data kompetitor kita. Otomatis kalau kita bisa tahu kelemahan dan kelebihannya, kita bisa tutupin kelemahan tersebut dan terapin di toko kita sebagai nilai plus. Supaya toko kita lebih meningkat performanya dan semakin diserbu pembeli. Sebelum ke tutorialnya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu ya. Karena kedepannya aku bakalan buat video yang lebih menarik lagi dan lebih informatif buat kalian semua. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke guys, kita langsung masuk aja ke webnya Keyuyun. Di sini kalian ketik aja keyuyun.com atau kalau enggak nanti langsung aja klik link di description box aku. Langsung aja kita login pakai email sama kata sandi yang udah kita daftarkan sebelumnya. Nah, kita masuk ke dashboardnya Keyuyun. Kalau sudah muncul seperti ini, langsung aja kita masuk ke panduan bisnis. Kita klik aja di bagian sini guys. Kemudian kita langsung klik ruang data. Nah, di sini kita masuk analisa produk. Oh ya, jangan lupa di bagian sini kita ubah dulu menjadi Shopee Indonesia. Klik aja di bagian pojok kiri atas. Nah, di sini kan ada Shopee Taiwan, Shopee Malaysia, Singapura. Nah, kita pilih yang Shopee Indonesia. Kalau udah, langsung aja kita baca statistik produk yang ada di sini, guys. Nah, statistik produk di sini memberitahu kita mengenai statistik produk-produk yang ada di Shopee Indonesia. Nah, di sini adalah jumlah total produk seluruhnya yang ada di Shopee, guys. Banyak banget ya. Lalu di bagian sini ada tingkat penjualan dinamis selama 30 hari terakhir. Di sini bisa kita lihat bahwa tingkat penjualannya itu mengalami penurunan. Makanya buat kalian yang mungkin selama 30 hari terakhir ini omsetnya kok menurun, bisa juga karena daya beli masyarakat Indonesia sedang menurun. Lalu kita ke jumlah produk yang baru diupload. Produk yang baru diupload saja ini ada segini banyak loh guys nih. Oke, selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada statistik penjualan. Statistik penjualan di sini adalah situasi dan kondisi penjualan di pasar Shopee Indonesia. Nanti di sini bisa kita lihat kisaran volume penjualan hariannya berapa, jumlah produknya berapa, serta presentasenya juga. Oke, langsung aja kita scroll ke bawah lagi. Di sini ada distribusi kisaran harga. Memperlihatkan range produk dengan harga berapakah yang paling laris atau paling banyak terjual, guys. Kita lihat tabelnya ya. Bagian sini ini menyatakan kisaran harga produknya. Terus yang bagian kolom ini dia memperlihatkan berapa banyak produk tersebut terjual. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa untuk bisa terjual laris di Shopee, gak harus melulu siapa yang punya barang termurah, guys. Karena di sini justru kisaran harga di atas Rp100.000 yang penjualannya itu yang paling banyak. Bisa kita lihat di bagian sini. Ini kan harga paling murah ya guys. Di sini justru volume penjualnya itu malah yang paling sedikit. Oke, lanjut kita scroll ke bawah. Kita langsung ke presentase kenaikan komoditas dalam 30 hari terakhir. Di bagian sini memperlihatkan kategori produk mana yang terlaris di marketplace Shopee Indonesia. Di data ini bisa kita lihat bahwa perlengkapan rumah itu menempati kategori terlaris guys. Selanjutnya untuk kategori produk yang paling banyak diminati adalah yang perawatan dan kecantikan. Itu terlaris nomor 2. Untuk yang terlaris nomor 3 itu ada pakaian wanita. Jadi menurut aku pribadi data ini tuh berguna banget ya guys. Terutama buat kalian yang masih bingung mau jualan apa. Kalau udah tahu datanya begini kan, kita bisa ikut jualan produk-produk yang masuk kategori terlaris dan banyak diminati. Oke, selanjutnya kita scroll ke atas. Kita klik di sini di bagian toko analisa atau analisa toko.
Nah, di sini memperlihatkan berapa banyak toko-toko yang ada di Shopee Indonesia. Di sini bisa kita lihat jumlah total toko yang ada di Shopee itu ada sekitar 1.500.000-an. Banyak banget ya. Dari sekitar 1.500.000 toko itu, ternyata hanya 1.828 toko yang bertumbuh dalam 30 hari terakhir. Terus jumlah toko yang ada penjualan dalam waktu yang tidak ditentukan itu ada sekitar 1.800 ribuan. Selanjutnya untuk jumlah toko yang ada penjualan dalam 30 hari terakhir itu ada sekitar 461 ribuan. Lumayan banyak juga ya. Oke, lanjut kita scroll ke bawah, masuk ke bagian analisis penjualan toko. Nah, di sini memperlihatkan volume penjualan toko-toko yang ada di Shopee. Di sini bisa kita lihat ada 113 ribuan toko yang volume penjualannya itu 1 sampai 10 penjualan per hari. Dan ada sekitar 42.000 toko yang volume penjualannya itu 11 sampai 50.000 per hari. Begitu juga data-data selanjutnya, gitu cara bacanya ya. Di sini juga disajikan rasio penjualan dinamis toko, terus proporsi toko baru dalam 30 hari terakhir itu ada berapa. Di sini nanti bisa kita lihat lengkap banget datanya. Kemudian kita kembali scroll lagi ke atas. Kita klik di bagian analisa kategori. Oke, langsung kita ke sini. Jumlah pertumbuhan toko dalam 30 hari terakhir, tadi di bagian analisa toko udah bisa kita lihat ya, ada sekitar 1.800-an toko yang bertumbuh dalam 30 hari terakhir. Terus di sini juga disajikan jumlah produk yang ada penjualan dalam 30 hari terakhir itu ada sekitar 7 jutaan ya, banyak juga. Terus selanjutnya penjualan dalam 30 hari terakhir itu ada sekitar 400 jutaan. Volume penjualan dalam 30 hari terakhir itu ada sekian guys. Wow. Oke, next kita scroll ke bawah menuju ke bagian ikhtisar sub industri. Nah, kita masuk detail bagian jumlah produk guys. Di bagian sini bisa kita lihat seberapa besar persaingan toko dalam satu kategori. Nih, misal aku ambil contoh yang bagian perlengkapan rumah tangga. Jadi di sini adalah kategori yang paling ketat persaingannya ya guys. Selanjutnya ada perawatan dan kecantikan yang menempati urutan kedua. Jadi kalau misal kalian pengen tahu enaknya jualan apaan ya, yang kira-kira itu persaingannya nggak ketat-ketat banget, kalian bisa lihat datanya di sini lengkap banget. Selanjutnya kita ke sini nih, bagian jumlah produk yang terjual. Kita klik aja di sini. Nah, di sini memperlihatkan produk apa saja yang paling banyak terjual atau terlaris. Di sini perlengkapan rumah masih menempati urutan teratas, kemudian perawatan dan kecantikan di urutan yang kedua. Jadi, walaupun persaingannya lumayan ketat tadi ya, tapi pasarnya lumayan bagus guys. Jadi peminatnya tuh banyak. Kalau misalnya kalian mau menjual perlengkapan rumah ataupun perawatan kecantikan, ya nggak masalah, tetap laku-laku aja karena didukung tadi nih, peminatnya yang lumayan banyak. Nah guys, kalau kalian puyeng nih baca grafik yang sebegini ruwetnya, kalian bisa scroll ke bawah, bisa baca datanya dalam bentuk tabel. Nah, di sini tuh disajikan data yang lebih detail ya. Ada jumlah produknya, terus jumlah produk yang terjual berapa, penjualannya berapa, volume penjualannya ini berapa, terus jumlah pertumbuhan produknya berapa, jumlah pertumbuhan tokonya juga berapa. Lengkap banget di sini guys. Oke guys, itu dia cara ngebaca datanya. Gimana? Udah paham ya? Tadi kita udah bahas mengenai analisa produk, jadi kita bisa nentuin produk mana yang terlaris, nanti kita mau jualan produk apa. Terus kemudian tadi kita juga udah analisa toko, kita bisa analisa kompetitor-kompetitor kita juga udah analisa kategori. Selanjutnya kita ke analisa kategori. Untuk menganalisis yang lebih detail lagi, kita klik di panduan bisnis tadi, kemudian kita ke analisis kategori. Oke, di sini masih Shopee Indonesia. Di sini ada 3 submenu yaitu kategori terlaris, kategori melonjak, sama perbandingan kategori. Nah, bedanya di sini. Kalau kategori terlaris itu adalah produk-produk yang memang dari awal tuh udah banyak yang cari. Terus kalau kategori melonjak itu adalah produk-produk yang awalnya penjualannya itu biasa aja nih guys. Terus pada suatu waktu di situ tiba-tiba melonjak nih penjualannya. Jadi kayak dulu pernah happening banget tentang sepeda. Tuh aksesoris ataupun hal apapun tentang sepeda itu penjualnya sempat melonjak banget. Nah, di sini kita bakalan lihat kategori apa aja sih yang melonjak nanti. Terus yang ketiga kita ada perbandingan kategori. Nah, di sini kalian bisa membandingkan
kategori-kategori produk. Oke, kita bahas satu-satu. Kita ke kategori terlaris dulu. Kita scroll ke bawah. Di sini kita bisa lihat data-datanya lengkap ya. Mulai dari kategorinya, terus jumlah produknya ada berapa, harga rata-rata produknya, jumlah produk terjual dalam 1 hari terakhir itu berapa, terus jumlah produk yang terjual dalam 1 minggu terakhir. Nah, di bagian sini nih, kalian bisa simpulkan apa aja produk yang terlaris. Di sini sepertinya perlengkapan rumah masih menjadi primadonanya, guys. Itu tadi untuk kategori terlaris ya, nanti kalian bisa baca sendiri. Terus kemudian kita ke kategori melonjak. Oke, yang termasuk kategori melonjak ada makanan dan minuman di sini ya guys. Kemudian ada produk kesehatan, terus ada perlengkapan rumah. Di situ juga masuk kategori melonjak. Selanjutnya kita masuk ke perbandingan kategori. Kita klik di bagian sini. Nah, di sini kita mau membandingkan antara kategori 1 dan kategori 2, kira-kira mana yang prospeknya lebih bagus. Nah, di sini kalian bisa membandingkan sampai dengan 3 kategori ya. Sebelum membandingkan, di sini kita isi dulu, pastikan di sini kita pilih yang Shopee Indonesia. Shopee Indonesia, terus kemudian di sini juga Shopee Indonesia. Nah, kemudian kita pilih yang kategori. Oke, di sini yang pertama misal aku mau bandingin antara tas wanita. Oke, pilih yang ransel wanita misal. Selanjutnya untuk yang kedua aku pilih pakaian wanita. Kemudian atasan. Di sini bisa kita lihat dari penjualannya udah beda banget ya. Untuk ransel wanita di sini ada sekitar 9 ribuan, sedangkan untuk atasan atau pakaian wanita di sini ada 100 ribuan. Untuk volume penjualannya juga beda jauh ya guys. Kemudian untuk jumlah produk terjual nih. Untuk tas wanita hanya sekitar 1.700-an, sedangkan untuk atasannya di sini ada 26.900-an. Wow, perbedaannya benar-benar jauh ya. Jadi di sini kita bisa mutusin nih, kira-kira mau jualan produk mana. Pilih aja yang kira-kira banyak dicari dan terlaris. Nah, di sini juga kalian bisa membandingkan 3 kategori ya di sini, tapi aku kasih contohnya cuma 2. Kita next aja, kita menuju ke analisa produk. Nah, di sini juga hampir sama kayak yang tadi. Kalau tadi kan analisa kategori, jadi per kategori. Kalau ini analisa produknya, jadi lebih khusus dan lebih mendetail lagi. Oke guys, yang pertama kita masuk dulu di produk terlaris. Nah, di sini kita masukkan dulu dari kategori semua industri, kita pilih yang lebih khusus lagi. Kita pilih yang pakaian wanita. Nah, di sini akan ditampilkan produk dari kategori pakaian wanita yang termasuk paling laris dan paling laku. Nah, di sini muncul kaos kaki ternyata guys. Di sini ada produk-produk dalaman wanita, itu juga masuk kategori terlaris. Nah, kalau kita klik produknya kayak gini, di sini disajikan data-data yang lebih rinci guys. Mulai dari penjualnya dalam 1 minggu, dalam 30 hari terakhir, sama harga rata-ratanya. Kembali ke bagian ini. Selanjutnya kita masuk ke kategori melonjak atau produk yang lagi tren nih. Nah, di sini jangan lupa masukkan kategorinya biar lebih khusus. Oke, kita coba yang bagian perlengkapan rumah. Nah, di kategori perlengkapan rumah ini kan tentunya banyak banget produk ya. Kalau misalnya terlalu meluas, kalian bisa pilih kategori yang lebih spesifik lagi. Misal kita di sini dari perlengkapan rumah kita pilih yang dekorasi. Muncul produk yang paling melonjak, yaitu sejenis bunga artificial gitu ya guys. Terus ada buket bunga, sama bunga kering atau dried flower. Oke, misal kita klik salah satu produk yang ada di sini, kita pilih yang bunga kering. Nah, di sini muncul detail produknya guys. Di sini disajikan data-data yang lebih rinci. Kita bisa lihat jumlah produk yang terjual berapa dalam 1 minggu, dalam 30 hari terakhir, sama harga rata-rata produknya. Nah, kalau kita scroll ke bawah, kita lihat grafiknya. Tuh, di sini bisa terlihat kalau misalnya produk tersebut awalnya biasa aja, kemudian dia mengalami lonjakan akhir-akhir ini. Terus kalau misalnya kita scroll lagi ke bawah, di bagian tabel ini disajikan data yang lebih rinci lagi. Kita bisa lihat di toko tersebut terlihat data penjualan hariannya guys. Jadi kita bisa tahu dari produk tersebut tokonya itu dapat penghasilan berapa. Rinci banget di sini disajikan per tanggal. Oke, dari bunga kering kita back dulu. Selanjutnya kita ke produk baru yang terlaris. Jadi di sini maksudnya adalah produk yang baru diupload tapi langsung laris atau langsung laku banyak gitu ya guys. Dari kategori semua industri kita pilih kategori yang lebih spesifik lagi. Nah, dari kategori fashion muslim di sini disajikan kategori yang lebih khusus lagi. Tapi di sini aku mau klik yang bagian langsung fashion muslim aja. Oke, ketemu produk yang baru diupload tapi langsung laris. Di sini ada hijab moza lengan saku, terus kemudian ada celana,
Ada juga Paris Premium. Kita klik aja di bagian rincian produknya. Nah, ini dia rincian produknya ya guys. Kita bisa lihat waktu uploadnya itu sekitar tanggal 18 November 2021. Berarti kan baru aja ya. Tapi dia penjualannya dalam 1 minggu itu bisa mencapai 4.500-an. Oke, kita scroll ke bawah untuk melihat grafiknya. Penjualnya itu selalu naik ya di bagian sini nih. No, naik. Akhir-akhir ini malah semakin banyak. Nah, seperti tadi kalau mau melihat rincian yang lebih detail lagi, kita buka yang bagian tabel di bawah sini. Nih, di sini kita tahu bahwa tanggal 21 Januari kemarin, dia mengirim sebanyak 716 produk kerudung Paris tadi. Oke, dari data ini kita tahu ya bahwa hijab Paris Fall Premium ini lagi banyak diminati guys. Oke, kita kembali dulu. Aku mau bandingin produk yang ada di sini dulu. Nah, caranya kita klik aja di bagian sini, yang merah-merah ini, kita klik. Sama misal kalau kalian mau bandingin sama produk yang lain, kita langsung aja klik di bagian merahnya sampai berubah menjadi hitam gini. Kalau udah langsung kita klik di bagian perbandingan produk. Setelah muncul kayak gini, kita isi di bagian komoditas 1. Di sini misal kita pilih yang Paris Premium. Untuk komoditas 2, kita pilih misal hijab moza ini. Misal kita mau bandingin 3 ya. Untuk komoditas 3, misal kita pilih yang Paris yang kedua ini. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, di sini disajikan grafik penjualannya. Untuk yang warna biru itu hijab yang moza tadi. Untuk yang warna merah ini Paris Fall yang pertama. Terus untuk yang warna hijau Paris Fall dari pedagang yang kedua. Selanjutnya kita scroll ke bawah untuk melihat lebih detail perbandingannya. Nah, di sini kita bisa lihat detail banget ya. Mulai dari waktu uploadnya, terus volume penjualannya sekian. Harga rata-rata produknya juga kita bisa bandingin. Dari data ini kita bisa simpulkan kira-kira produk mana yang paling potensial buat kita jual gitu. Oke, kita ke menu selanjutnya. Klik panduan bisnis lagi, kita masuk ke analisis toko. Analisis toko di sini gunanya untuk meriset toko-toko kompetitor kita. Kita masuk dulu di bagian toko terlaris. Kita masukkan kategori dulu. Oke, untuk kategori misal di sini aku pilih yang fashion, bayi dan anak. Kita lihat toko mana aja sih yang juga jual fashion bayi dan anak. Nah, di sini ada Mori Mori Official Shop, kemudian S Fashion Official. Nah, kalau mau lihat detail tokonya, kita tinggal klik aja di bagian sini. Misal aku mau lihat yang Mori Mori Official Shop, kita bisa lihat di sini detail-detailnya. Dia punya produk sejumlah 474. Kita juga bisa lihat kira-kira volume penjualnya dalam 30 hari terakhir itu berapa. Kita back dulu. Kita ke toko yang melonjak atau shop melonjak. Klik aja di sini. Sebenarnya kayak tadi hampir sama ya. Kita pilih kategorinya, misal sama kayak tadi aja ya, kita pilih yang fashion bayi dan anak. Oh, ternyata di sini ada rumah ngeprint. Nah, untuk melihat detail tokonya seperti tadi, kalian bisa klik aja di sini. Nah, ini dia toko yang lagi booming. Untuk detail-detail tokonya kayak gimana, dari mulai jumlah produknya, pengikutnya, kalian bisa lihat detailnya di bagian sini. Next dulu aja. Oke, kita cek toko baru tapi udah laris. Kira-kira toko apa sih? Kayak tadi kita masukkan kategorinya. Oke, misal di sini aku pilih yang pakaian wanita. Di sini ada OSM Pusat Kaos. Langsung aja kita buka tokonya ya. Buat pelajari kira-kira kelebihannya dia itu ada di mana sih kok. Ini dia tokonya. OSM Pusat Kaos Kaki Import. Nah, di sini kita bisa tahu waktu dia daftar toko itu baru 2021 kemarin bulan Oktober akhir. Tapi dia udah bisa langsung laris guys. Di sini kita bisa cek penjualan dalam 30 hari terakhir itu ada 26 ribuan. Dan volume penjualan dalam 30 hari terakhir itu ada sekitar 51 jutaan. Wow banget. Oke, kita langsung aja stalking tokonya. Kita buka langsung di Shopee. Kita pelajari buat nanti kita terapin di toko all shop kita. Langsung aja kita klik di bagian periksa toko. Oke, di sini kita bisa cek kira-kira dia jualan apa aja. Kok bisa gitu langsung dapat volume penjualan segitu banyak. Kita bisa cek di bagian semua produk ini. Nah, ini produk-produk yang dia jual guys. Ternyata sebagian besar dia menjual kaos kaki. Oke, kita kembali dulu ke halaman yang tadi. Nah, selanjutnya kita mau ke perbandingan shop. Tapi sebelum ke perbandingan shop, aku mau tandain toko-toko yang mau aku bandingin. Yang pertama kita ke OSM Pusat Kaos Kaki tadi. Yang kedua kita pilih toko ini. Nah, kalau udah kita tandai langsung kita ke perbandingan shop. Oke, kita masukkan toko yang pertama. Klik di sini, kemudian toko yang kedua. Kita pilih yang PT Asiri. Nah, muncul data-data kayak tadi. Jadi kita bisa bandingin dua toko ini. Dari mulai waktu daftar toko, jumlah produk yang terjual, di sini disajikan data-data lengkap banget. Untuk yang selanjutnya kalian bisa explore di Kyuyun lagi ya, bisa menemukan data-data yang lebih lengkap. Nah, itu dia guys, fitur-fitur dari Kyuyun.
Keren banget kan? Kita bisa ngebaca data sampai sedetail itu. Menurut aku pribadi sih ini berguna banget. Jadi kita bisa tahu kira-kira produk apa sih yang harus aku tambahin ke toko aku supaya lewat produk tersebut engagement dan performa toko kita bisa meningkat. Oke, itu tadi video dari aku, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa download Yuyun, nanti linknya aku taruh di description box aku. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya juga. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.